Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Selasa, 20 September 2022. Seperti biasa, seperti biasa kita akan memulai dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin kalau kita lihat secara teknikal juga masih tertahan di area resisten 7.377 dan tapi kemarin sempat melemah kemudian menguat kembali, menguat sebanyak plus 0,37%. Dan kalau kita lihat bursa Asia lainnya, baik Hang Seng dan STI kompak mengalami pelemahan dengan minus 1,04% di Hang Seng dan STI minus 0,37%. Untuk Nikkei itu hari libur, jadi marketnya tidak gerak. Libur karena ada perayaan tentang orang-orang lansia ya, kalau nggak salah libur tentang orang-orang lansia, dan terhadap orang lansia. Kemudian juga adanya di Eropa untuk FTSE itu juga close kemarin ya, ada hari libur COVID, pemakaman daripada Ratu Elizabeth. Kemudian ada DAX di plus 0, mengalami penguatan sebanyak plus 0,49%. Untuk bursa Amerika setelah mengalami pelemahan secara berturut-turut ya 2 hari, akhirnya dia kembali lagi mengalami penguatan baik DJI, SP500 dan Nasdaq dengan plus 0,64%, plus 0,69% dan plus 0,76% di Nasdaq. Untuk komoditas sendiri, kalau kita lihat mayoritas kebanyakan mengalami penguatan, yang dimana penguatannya tipis di bawah 1% rata-rata ya, baik WTI dan Brent mengalami penguatan sebanyak plus 0,22% dan plus 0,44%. Untuk gold atau emas plus 0,08% yang sebenarnya sudah breakout daripada support-nya yang di 1.700 dan kembali ke zona 1.600-an. Dan juga untuk coal tetap bertahan di area 400 dolar per metric tonnya di 439 dengan penguatan tipis sekali di plus 0,01%. Untuk CPO dan tembaga atau kopar itu cenderung mengalami pelemahan di minus 2,63% dan minus 0,11%. Dan kita akan lanjutkan dengan penutupan IHSG kemarin yang dimana tercatatkan net foreign sale sebanyak minus 40,36 miliar rupiah. Dan kalau kumulatif year to date-nya masih mencatatkan net foreign buy. Kalau saya diakumulasikan 69,90 triliun rupiah. Dan untuk top 5 net foreign buy, dari yang tertinggi sampai yang terendah ada BMRI, BBRI, BCA, Pegas, dan Gotoh. Untuk top 5 net foreign sale ada PTBA, DKA, UNTR, Febik, dan ASI. Kalau kita lihat daripada pergerakan IHSG kemarin masih ada peluang untuk bergerak, mungkin melemah sedikit atau koreksi dulu ya ke sekitar area support dan resisten di rentang 7.100 sampai 7.377. Dan kita lihat juga ada kabar dari bursa Amerika, di mana tadi sudah dikatakan dia dari 2 hari penutupan dia mengalami pelemahan, akhirnya mengakhiri daripada pelemahan yang terjadi, mengalami plus yang cukup ya oke lah di plus di atas 0,50%, baik beberapa indeksnya SP500 dan termasuk Nasdaq. Dan kalau kita lihat lagi, ada pun daripada obligasi 10 tahun Amerika Serikat, dia kembali mencapai titik yang lumayan tinggi ya, titik tertingginya di 3,52% semenjak April. Ini data tertinggi ya dari semenjak April 2011. Tapi akhirnya kembali lagi turun di zona 3,49% pada pekan ya. Kemudian juga investor mungkin akan memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah seberapa besar daripada keputusan kenaikan suku bunga yang akan diambil oleh The Fed, yang akan dilaksanakan mungkin, kalau kita lihat jam segini, jam subuh-subuh ya, subuh subuh hari besok, subuh hari ini. Kemudian juga adanya kemungkinan daripada The Fed kalau kita lihat menaikkan untuk 75 basis point, ini ketiga kalinya menaikkan sebanyak itu, untuk meredam inflasi yang masih kemarin itu ada sempat menguat ya CPI-nya. Kemudian juga kalau kita lihat mereka juga memperhatikan akan laporan kuartal ke depan yang akan dirilis pada bulan-bulan Oktober, kuartal 3, yang di mana itu nanti akan kelihatan ya, corporate margin-nya atau margin daripada
perusahaan-perusahaan itu menurun atau seperti apa, yang mungkin bisa menggambarkan daripada kondisi makroekonomi ke depan. Lalu kita akan lanjutkan dengan berita korporasi. Berita korporasi ada 3, seperti biasa ada Yellow, PT Yellow Integra Datanet Tbk yang merencanakan untuk mengadakan rights issue ya, senilai 15,03 miliar rupiah, di mana kalau kita ubah dalam bentuk per lembar sahamnya itu Rp100 per lembar saham. Kemudian ada Depo, PT Catukarda Depo Bangunan Tbk yang mengalokasikan belanja modal sebanyak Rp80 miliar pada tahun 2022. Dilanjutkan dengan DILD atau PT Intiland Development Tbk yang menargetkan daripada sales marketingnya itu sebanyak Rp1,1 triliun pada tahun 2022 ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan rekomendasi, ada 3 rekomendasi daripada pihak sekuritas dari hari ini. Yang pertama ada Cevin, baik secara tren jangka pendek maupun jangka menengah masih bergerak dalam tren bullish. Target buy disarankan itu ada di sekitar area 306, target price pertama ada di area area penahanan di level 328, target price kedua di 340 di resisten keduanya. Stop loss-nya itu ada di level 284. Kemungkinan penguatan terlihat daripada penembusan terhadap area resisten dan stokastik yang mengarah ke atasnya, sehingga ada kemungkinan mengalami penguatan. Dan kita lanjutkan dengan ICBP yang kemarin sempat mencoba menguat di atas daripada garis exponential moving average-nya. Secara tren masih cenderung bergerak dalam pergerakan di bawah daripada exponential moving average, yang dimana diwakili dengan warna kuning, merah, dan warna biru, yang menunjukkan bahwa trennya cenderung bearish baik jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi mungkin yang disarankan apabila dia mampu melewati daripada garis penahanan exponential moving average di level 8.800 dengan stop loss, yaitu pembatasan resiko sebagai area di mana apabila terkena ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level support berikutnya. Jadi ada sebagai area pembatasan resiko di level 8.175. Target price pertama ada di level 9.425 dan target price kedua di 9.775. Selanjutnya ada TPIA. TPIA kalau kita lihat secara tren, sekarang kita dalam tren bullish baik secara jangka pendek maupun jangka menengah, cenderung dalam tren penguatan. Untuk terbaik disarankan ada di level 2480. Adapun peluang penguatan selama dia bergerak di atas area stop loss 2390 adalah sampai ke level 2570 atau ke 2640. Sebenarnya itu adalah area dekat. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita ada kegiatan edukasi juga ya. Kegiatan edukasinya ke depan ada 2 nih yang akan diadakan di hari Rabu dan Kamis. Yang pertama tentang mengenal lebih jauh produk reksadana. Ini kerjasama juga dengan Kiwom ya, dengan PT Kiwom Investment Management Indonesia. Jadi di mana kelasnya akan diadakan pada hari Rabu, 21 September 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan ini sifat juga gratis, untuk keduanya sebenarnya gratis seperti biasa. Ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada nasabah pihak Sekuritas Indonesia, dan cukup bergabung menggunakan nama lengkap dan email yang valid pada link yang tertera, yaitu di bit.ly PSI-EDURD 0909. Kemudian untuk yang kedua ada yang tentang mengenal waran terstruktur ya, di mana ini narasumbernya berasal dari pengembang produk 2 bursa efek Indonesia, yaitu yang bernama Pierre Yose. Akan dilakukan pada hari Kamis, 22 September 2022 dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Bagi Bapak atau Ibu yang masih penasaran dengan produk waran terstruktur, bagaimana cara mungkin penggunaannya untuk melakukan trading saham atau bagaimana mekanismenya yang akan berlaku di waran terstruktur ini, bisa mengikuti daripada webinar yang akan diadakan pada hari Kamis 22 September 2022. Dan ini sifatnya juga gratis.
Cukup mendaftar menggunakan nama lengkap dan email yang valid pada link yang tertera yaitu di bit.ly PSI Edu SW 1009. Kemudian untuk sesi pertama selesai sampai di sini, dilanjutkan dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan melalui kolom Q&A terkait dengan teknikal outlook saham-saham tertentu atau arah pergerakan harganya kira-kira kemana daripada saham-saham yang ingin diketahui pergerakan secara analisa teknikal. Dan sesi ketik kode sahamnya untuk bertanya melalui kolom Q&A. Kami akan berikan waktu sebanyak 3 menit sampai 3 menit ke depan untuk mengetiknya atau mikirin dulu apa yang mau ditanyakan melalui kolom Q&A. Sampai bertemu di 3 menit ke depan. Nah, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Pertama, kita akan melihat pertanyaan daripada Bapak Robertus Immanuel yang bertanya tentang saham KLBF, Akra, dan Pegas untuk support dan resistennya. Untuk saham KLBF, resistennya itu ada di level 1940 sampai 1950, itu resisten yang cukup kuat di sana. Udah kena belum ya kemarin? Belum kena. 1940 sampai 1950 ini resisten kuat yang belum tertembus. Kemudian untuk supportnya itu ada di level 1725 ya daripada KLBF.
Ya ini juga kemungkinan ada peluang untuk koreksi dulu ya kalau dilihat daripada pergerakannya. Koreksi dulu mungkin ke dekat area sini ya, dekat area resisten di 1740 bisa jadi. Ada peluang untuk koreksi daripada pergerakan harga yang terlihat. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya yaitu ya saham Akra dan Pegas. Oh, saham Akra sudah sampai target, ternyata dia masih bertahan ya di atas level support 1160 dan ternyata kalau dilihat dari sini stokastik sih ngarah ke bawah ya. Kalau selama dia belum melewati daripada high yang 1460 ini, belum tertembus high-nya, 1455 dia lebih tepatnya, itu masih akan peluang bertahan mungkin untuk base dulu daripada pergerakannya yang udah cukup impulsif pergerakan penguatannya terjadi sekitar level 1310 sampai 1315 itu bisa jadi ke area sana dulu daripada pergerakan yang terjadi. Dan kita akan bahas saham Pegas. Pegas ternyata ini dari pergerakannya kita lihat cenderung tertahan di level support 1755. Ini akan menjadi secara tren juga masih bergerak dalam tren bullish. Kalau kita lihat ya. Kalau kayak gini, kalau dia misalnya nanti masih bertahan di atas daripada level low atau level support 1760 masih cukup oke. Ada peluang untuk bergerak menguat ke level terdekat di 19 atau ke area 1965 untuk ke depannya. Selama dia bergerak di atas daripada area low candle 1760 ini. Dan bisa dijadikan sebagai area support. Untuk Pegas seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke Telkom, PSKT, dan BRPT bertanya dari Ibu Bisbar Lois. Untuk saham Telkom nih kelihatan ada sebenarnya bentukan seperti pola head and shoulder, tapi selama dia bertahan di atas neckline 4350 masih oke. Tapi kalau lihat daripada peluangnya, saya lebih ngarang ngeliatnya ini kalau sama dia belum bisa ngelewatin area 4660 sebagai area resisten, itu ada peluang untuk menyentuh neckline terlebih dahulu sekitar area 4380 atau ke area 4360-an untuk kedepannya daripada Telkom. Nah, kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya tentang saham PSKT. Saham PSKT stokastik mengarah ke bawah. Kalau kita lihat secara tren bullish, mungkin dia jadi koreksi dulu ya. Koreksi ke sekitar level-level 8889 lah, koreksi pelemahan sementara ke level tersebut. Daripada pergerakannya sekarang tertahan di level resisten 107 ya. Secara tren sekarang sudah bergerak dalam tren bullish. Kemudian lanjut ke saham BRPT. BRPT jelas bergerak dalam tren bearish, sudah lewat level supportnya di sini ya, kalau di ketika 810 udah lewat, sekarang artinya ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Bisa jadi ke level support terdekat 790 atau ke level support yang lebih bisa dijangkau di 770 untuk ke depan daripada saham BRPT. Dan kita akan lanjutkan dengan saham DRMA, Kevin, dan Eder. Kevin itu tadi sudah dibahas terkait dengan peluang penguatannya ya. Bisa mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan terkait Kevin, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level resisten yang atau target yang sudah diberikan sebelumnya untuk Kevin. Jadi kita langsung lanjut ke DRMA. Kalau DRMA itu lebih ngarahnya sekarang ternyata dia hanya mampu menguatnya sekarang lagi tertahan ya di level resisten 850-an. Kembali lagi membuat resisten yang lebih rendah di 750. Ini mulai mengarah-arah mau ke arah level 660 ya. 660, 655 untuk penurunan ya. Daripada pergerakan yang terjadi. Kok bisa jadi ke area support sana. Tapi apabila nanti nembus nih ya sebagai area bisa dianjurkan sebagai area resiko, ada peluang untuk bisa dipertimbangkan tepatnya, bisa ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke area 620-an apabila menembus daripada area support yang disebutkan tadi.
Kemudian kita akan lanjut ke saham energi dan Taiwan. Saham energi tergantung dia masih tetap mampu bertahan atau enggak daripada level support 244. Apabila nanti dia tidak bisa bertahan di atas level support 244, adapun peluang pelemahan bisa sampai ke level area support selanjutnya di 234 atau ke level 220-an daripada pergerakan ya. Karena ini takutnya adalah tumpukan daripada false break, jadi tunggu dulu aja nanti gerakan candle selanjutnya seperti apa. Kemudian bakal melewati daripada level support yang disampaikan. Kita akan lanjut ke saham BMTR. Kalau saham BMTR jelas dia hanya kelihatan lebih cenderung bergerak melemah. Adapun peluang pelemahan sampai ke 345 ini kelihatannya bisa 344 bisa tersentuh atau bahkan menembus dari 344 menuju ke level support selanjutnya di 330. Ada peluang untuk bergerak melemah dan stokastik mengarah ke bawah seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya terkait dengan saham ENRG. Kita membahas ENRG. Tadi udah ya ENRG ya, lebih tadi udah. Kita langsung lanjut ke pertanyaan Ibu Natania, bertanya tentang saham LSIP, SRTG, INKP, Pewon. LSIP. LSIP itu mulai menarik kalau dia bisa ngelewatin area 1240. Sekarang belum. Lebih ngarah, bisa lanjut terus. Lokasi ngarah ke bawah. Sekarang juga trennya cenderung bearish atau tren pelemahan. Adapun peluang pelemahannya bisa sampai ke level support di 1130. Bisa jadi tersentuh. Resisten sekarang ketahan di level 1250. Kalau daripada LC pergerakannya cenderung bearish kalau kita lihat daripada pergerakan di bawah garis warna biru ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang saham SRTG, INKP. Kalau SRTG itu perhatikan level support ya. Level supportnya di level 2730 sebagai area yang bisa dijadikan patokan atau acuan untuk penurunan risiko, bisa dipertimbangkan. Untuk peluang penguatan kelihatannya ada sama bergerak di atas pada level support 2720 2730. Ada peluang untuk bergerak ke sini resisten 2910. Nah, ini sekitar 2910 atau ke area 2970 untuk area selanjutnya yang bisa akan dicapai. Kemudian kita akan lanjut ke saham INKP. Saham INKP juga kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat ya. Selama bergerak di atas level support 8.875, ada peluang untuk bergerak menguat ke level support 9.600 sampai ke level keduanya resisten 9750 bisa sampai ke area sana. Daripada pergerakannya ada peluang ke arah sana dengan stokastik juga mengarah ke atas dan tren cenderung bergerak dalam tren bullish. Dan kita akan lanjut lagi dengan saham Pewon. Kalau saham Pewon setelah mengalami penguatan ke area resisten 530-an, kelihatannya ada peluang untuk mengalami koreksi terlebih dahulu daripada penguatan yang terjadi. Nah, stokastik mengarah ke bawah, ada peluang untuk mengalami koreksi ke level area 496, 494 ke depannya daripada pergerakan yang terjadi. Lalu kita akan lanjutkan dengan pertanyaan tentang saham yang lain lagi dari Ibu Maria, bertanya tentang saham ASI dan ACI. Kalau ASI sih masih oke pergerakannya ya, masih bergerak bertahan di atas area support 6.875, 6.850, 6.875 ini masih ada peluang untuk bergerak ke area resisten 7.275 sampai 7.300 ke depannya selama bergerak di atas area support. Masih oke bergerak juga dalam tren cenderung bullish ya untuk pergerakan dari saham ASI. Dan untuk saham AGI, Mas, itu
sempat ya, waktu itu kita pernah rekomendasikan dan nggak kena daripada stop loss-nya, karena ternyata udah pernah daripada target pertama seingat saya waktu itu ya. Sebentar cek kejadian di Telegram ternyata kalau sudah nyampe target pertama, itu bisa jadi pertimbangan Bapak atau Ibu itu sebagai area yang bisa dijadikan area take profit atau area untuk sell on strength. Itu bisa dipertimbangkan di sana, boleh nyampe target 1 atau target 2. Dan untuk kalau daripada outlook ini masih bertahan di level support 2100, masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level 2550. Bisa jadi ke arah sana daripada pergerakan saham pagi ya, kalau dilihat daripada tren juga cenderung bergerak di atas daripada dynamic support-nya ya, yang dilihat diwakili dengan warna biru di sana. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu pernah ya, udah kena di 2420 itu seperti kemarin ya, kalau daripada Agi. Kita lanjutkan ke saham berikutnya yaitu BBNI, Adro, dan Inco. Pertanyaan dari Bapak Andi Suhanto. BBNI dulu ya, BBNI. Kalau lihat dari BBNI, bergerak dalam tren bullish, masih bergerak oke dalam tren bullish, tapi kelihatan ini juga ada istirahatnya juga ya, daripada tren bullish-nya ada peluang untuk koreksi juga selama ketahan di resisten 9250, ada peluang untuk bergerak melemah dulu ke level 8775, bisa ke sana dulu ya, daripada pergerakan stokastik juga kelihatannya mengarah ke bawah, ada peluang untuk bergerak melemah ke level tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke tentang saham yang lain lagi, yaitu saham batubara yang ditanyakan, itu Adro dan Inco. Inco ya. Kalau Adro ini lagi ketahan di resisten 4.200, 4.190 lebih tepatnya. Sekarang lagi mencoba menguat, kalau ini masih kondisi, kalau kita lihat masih kondisi baru buka ya market, berapa lama, baru selang 6 menit, jadi ini merupakan candle fix. Lokasi masih mengarah ke bawah, kelihatannya masih ada peluang untuk koreksi dulu ya, ke level support di 3790 mungkin bisa tersentuh ke area sana. Resistennya sekarang ada di level 4190. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya tentang saham Info. Kalau saham Info juga peluang untuk koreksi setelah tutup dip ini, cenderung juga kalau kita lihat maupun kelihatannya bergerak naik, ini merah. Ada tekan resistance 6.900, stokastik arah ke bawah, ada peluang untuk bergerak melemah dulu ke level 6.425 sampai 6.550 daripada pergerakan saham Inco. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Hendra, pertanyaan tentang saham Elsa dan Elsip. Elsa ini cenderung setelah dia itu sempat kena target 2 di sini, kita melampaui ya, target itu di level 342 LTC saya, dan melampaui. Sekarang dia bentuk resisten baru di level lewatin level resisten 360, dia lewatin sedikit ya, 3,366. Kemudian dilanjutkan dengan pelemahan beberapa hari. Ini ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Ini ada gap yang belum tertutup, bisa jadi menutup gap di level 324 atau 322 untuk pergerakan ya. Secara stokastik juga mengarah ke bawah, yang ada menunjukkan peluang untuk bergerak ke arah sana. Kemudian kita lanjut ke saham LSIP. LSIP. Kalau LSIP, tadi udah kayaknya LSIP ya. LSIP itu lebih cenderung bergerak melemah ya, tren cenderung bearish. Penahanan resisten terdekat di 1190, ini yang lebih harus sebetulnya di level 124, 1250. Adapun peluang bergerak melemah bisa sampai ke level 1130 atau bahkan ke level 1100 ke depannya daripada LSIP. Kemudian kita akan bahas ke saham ditanyakan daripada Bapak Robert Sanjaya, bertanya tentang saham Sido dan Keras. Sido sempat menguat ya kemarin kalau nggak salah, betul ya, sempat mengalami penguatan. Ini juga kelihatannya rebound terhadap area support. Ini dibuat terhadap area support,
Adapun peluang penguatan mungkin bisa sampai ke level 775, ada peluang penguatan ke area sana selama dia bergerak di atas area support Rp700. Stokastik juga mengarah ke atas, ada peluang untuk bergerak ke area sana. Walaupun secara tren ini, tren bearish, jadi ada kemungkinan dia penguatannya sementara ya, nggak dalam jangka panjang. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan saham berikutnya, yaitu saham keras. Kalau saham keras, kita lihat sih ini udah pernah kena target, itu kan target 2-nya kena ya sekarang areanya diberikan. Ini ada peluang untuk bergerak melemah, kelihatan daripada stokastiknya juga, ini ada divergence, ada peluang untuk bergerak melemah, itu mengarah ke bawah ya. Ada peluang untuk bergerak melemah, sampai ke level 424, 422, ada peluang untuk bergerak melemah ke area tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham berikutnya yaitu MPMX, Budi, dan TRJA. MPMX ini tergantung daripada sekarang lagi sideways-nya ya, sideways yang terbentuk di MPMX dalam tren cenderung sekarang mengarah bullish ya. Apabila nanti terjadi penembusan pada area resistance 1060, ada peluang untuk bergerak melanjutkan pola bullish-nya. Mungkin bisa sampai ke level resistance selanjutnya di 1080 atau bahkan ke level 1125. Ya betul, 1125 untuk ke depannya. Supportnya itu ada di level 985. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham Budi dan RJA. Pertanyaan dari Bapak Naufal Kuncoro. Kalau kita lihat ini kayaknya sih ya, ini cenderung ada tulang koreksi dulu ya ke level support 216. Ada peluang ke sana dulu dari pergerakannya, penahanan pada area 230, ada peluang ke area 216 dulu. Tapi ya sekitar itu untuk supportnya sekarang ya penahanan di level 216. Jadi melihat menembus ada peluang untuk bergerak melemah ke 206 harapannya. Kemudian kita akan bahas saham TRJA. Saham TRJA ini cenderung bergerak dalam tren bearish, ya udah menembus pada area ini ya, area lainnya ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 220 atau ke level selanjutnya di level 210 yang resisten berada di level 290. Stokastik juga mengarah ke bawah ya. Itu kan daya peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Kemudian kita akan melanjutkan dengan saham berikutnya, pertanyaan dari Bapak Julius, MSIN, dan ISAT. Kita mulai dari MSIN dulu. MSIN ini selama dia bergerak di atas level support nih ya, 4790, adapun peluang penguatannya ke level terdekat di 5425 atau ke level 5600 selama dia bergerak di atas level support tersebut. Stokastik juga mengarah ke atas. Kemudian sehingga ada peluang untuk bergerak ke arah sana. Kemudian kita akan lanjut ke saham ISAT. Pertanyaan dari Bapak Julius tentang saham ISAT. Kalau kita lihat saham ISAT ya, itu sempat kena target dulu terus kemudian gerakannya menjadi agak lambat ya. Ini lebih ngarah lambat sih. Ini lagi konsolidasi maksud saya. Ini lagi konsolidasi terlebih dahulu. Lihat penahanan pada area 7.600. Sekarang lagi sideways dulu ya. Kelihatannya akan bergerak dalam area sideways 6.800 sampai 7.400 rupiah. Akan kelihatan sideways dulu. Akan menjadi menarik kembali apabila dia mau menembus level 7650 ke depannya. Kemudian kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Benjamin Terana tentang saham Java, INDF, dan APLN. Saham Java ya, selama dia bergerak di atas support 1460 masih oke. Di atas trendline ada peluang untuk bergerak menguatnya Pak. Kelihatannya terdekat area 1530 ya. Kalau bisa menembus daripada area 1525 bisa jadi ke level
Mmm, 50 atau ke area 1580 ini lebih tepatnya, kalau dia mampu menembus daripada area tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham INDF dan APLN. Kalau saham INDF, ini sekarang bergerak dalam tren bearish, dan walaupun ini juga udah belum ketutup closing gap-nya di 6475, tapi lebih cenderung bergerak dalam tren bearish. Stokastik emang sudah mengarah ke atas, tapi paling kalau penguatannya kelihatannya penguatan sementara ke level 6350 mungkin ya, masih ada peluang sana. Support sekarang sedang di 6125 ya, daripada saham INDF. Dan kita akan lanjutkan dengan saham APLN. Saham APLN itu sekarang ketahan di area resisten 164. Adapun peluangnya lebih ngarah melemah ya. Nah, ini juga kelihatan ini ada candle seperti hammer impulsif, ada peluang untuk bergerak melemah dulu. Mungkin ke dekat-dekat area 134, 135. Ada peluang pelemahan yang terjadi, stokastik juga mengarah ke bawah. Ada peluang ke arah sana. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham Enak dan Heal. Pertanyaan dari Bapak Doni. Saham Enak. Oke, ini sama. Oke, Enak itu lebih ngarah ini supportnya di level 1575. Ini kalau dia bisa melewati daripada level high kemarin ya, atau 1705 sampai ke 1710, 1715 ada peluang untuk bergerak menguat ke area resisten di 1815 atau resisten selanjutnya di 1930 sama bergerak di atas area support 1560. Kemudian kita akan lanjut ke saham HIL. Kalau saham HIL, dia ini dengan supportnya di 1370. Ini kelihatannya kalau udah sempat tembus, apabila nanti closing-nya bisa membentuk candle seperti ini ya, pada level pada 5 September ya, kan 5 September, ada peluang untuk bergerak menguat ke level Rp1.500 atau ke level 1550 untuk ke depannya daripada saham HIL. Kemudian kita lanjut ke saham yang ditanyakan oleh Bapak Eddi Gunarto, pertanyaan tentang saham GoTo dan MTEL. Saham GoTo, iya ini sempat bergerak melemah ya, dan bahkan itu udah sampai ke area yang disampaikan ke 232. Sekarang lagi mencoba menguat ke atau retest ke area 274, ada peluang ke arah sana. Supportnya sekarang di level 232. Itu peluang penguatan sementaranya kelihatannya bisa terjadi. Kemudian kita lanjutkan dengan saham MTEL. MTEL juga masih oke ya, sama bergerak di atas 755 ya. Pergerakannya ini sekarang resisten ada di level Rp800 sama level 805. Bisa jadikan sebagai patokan area target. Kemudian kita lanjut ke saham Raja sama BMRI ya. Raja ini pertanyaan dari Ibu Ance. Saham Raja sempat ARB kemana sih katanya? Iya sempat ARB. Sekarang kita mengalami pelemahan kembali. Hampir ARB, tapi belum. Ini tergantung daripada pergerakan closing candle pada hari ini kalau untuk Raja ya. Secara tren sih cenderung bullish kalau daripada trennya. Tapi bukan berarti tren bullish itu bergerak dalam tren naikkan semuanya. Bisa jadi koreksi, atau bisa jadi perubahan tren. Apabila tertahan di garis warna kuning ini, dan pergerakannya nanti mungkin penutupan closingnya di 1075 ya, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 1150. Tapi apabila nanti closingnya tidak mampu bertahan dan bahkan melebihi sampai ke 985, itu bisa jadi dia bergerak melemah lebih lanjut ke level 930. Stokastik juga nggak ke bawah, jadi lebih ada peluang bergerak melemah sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya.
Kemudian kita akan lanjutkan tentang saham ADMR, Kobex, Alsa, SMWR, Land, dan ADI. Kita mulai dengan saham ADMR. Kalau saham ADMR, kita lihat memang pergerakannya cenderung bergerak di atas trendline, masih cukup oke daripada pergerakannya. Sama dia bergerak di atas area support 1650, masih ada peluang untuk bergerak, mungkin menguat di tes resisten 1900 atau ke level 1980. Lalu kita akan lanjutkan dengan saham OPEX. OPEX. Tadi Elsa udah ya, ini. Kita lanjut ke SMDR habis ini. OPEX itu lebih ngarah, resistennya ada di level 440. Adapun peluangnya lebih ngarah bearish. Ini daripada pergerakannya lebih ngarah peluang turun, ada peluang bergerak melemah ya, mungkin mengarah melemah ke area 365. Nah, peluang sana daripada Cobex untuk bergerak melemah terlebih dahulu ke area tersebut. Sementara kemudian kita lanjutkan ke saham SMGR, LAN, dan ADI. SMGR kita belum bahas, LAN sama ADI juga belum. Jadi kita langsung bahas ketiga saham itu ya. SMGR ini masih sesuai dengan apa yang direkomendasikan kemarin. Kalau nggak salah SMGR ya, bisa perhatikan deh ada target dan support yang diberikan. Kalau sekarang belum ada perubahan sih daripada target dan supportnya, masih bergerak dalam tren yang cenderung bergerak dalam tren mulai bullish ya. Ini ada resisten di level 7350, bisa diperhatikan. Untuk resisten selanjutnya di 7000. Icon ini 7650, bisa jadi ke sana. Masih ngarah ke atas juga, jadi ada peluang bergerak ke area tersebut. Kemudian kita lanjut ke saham Land sama ADI. Land ini ya, Land. Land ini lebih ngarah bergerak melemah ya. Ini bergerak di bawah daripada garis warna biru, menunjukkan bahwa trennya cenderung bearish. Sehingga ada peluang untuk bergerak melemah ke level support Rp72. Sekarang kalau kita lihat resistennya ada di level Rp100. Kemudian kita akan lanjutkan tentang saham Cepin dan Excel ya. Cepin dan Excel. Belum. Tadi belum bahas. Nah, dari Ibu Dewi. Kita bahas Adi ya, Bu. Untuk Adi, ini kayaknya pernah direkomendasikan tapi kena target satu atau target dua dari pihak. Kayaknya udah kena target satunya. Untuk sekarang kelihatannya ini pergerakannya cenderung bergerak di 880. Adapun peluang pelemahannya bisa jadi melemah koreksi dulu ya. Penahanan di 880 ini ketahani beberapa kali dicoba, kemudian bergerak lebih melemah dari 880 untuk kali swing high. Peluang untuk bergerak melemah ke level 820 ya, daripada pergerakan tinggi. Dan kita akan lanjutkan dengan uh, berikutnya, yaitu terkait dengan saham Cepin dan Excel. Untuk saham Cepin, ternyata menembus daripada area support 5525 ya sempat ya, tembus, kemudian sekali lagi mencoba menguat kembali. Kalau menguat kelihatannya ini adalah merupakan penguatan sementara yang bisa jadi tanda selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tren bearish, jadi hati-hati. Ini bisa jadi menyentuh penguatannya ke level area 5725 untuk kedepannya. Dan selama dia bergerak di atas level support 5.500 rupiah, stokastik yang mengarah golden cross, membentuk golden cross yang menunjukkan ada peluang untuk bergerak. Kemudian kita akan lanjut ke saham. Oke, ada yang nanya Sido lagi. Kita bahas Sido lagi, nggak apa-apa. Sido, iya nih kan. Dia retest ke area, menjadi peluang kuat, tapi dia hanya melakukan retest ke area 765 ya. 765, jadi juga ke area sini, di 80 ke depannya. Supportnya itu di level 695, belum ada perubahan ya. Terus kita akan lanjut ke, tadi kita juga biasa sampaikan ada pengen muat, kemudian kita akan lanjut ke, ada yang nanya lagi Agi, kita bahas saja, bahas tentang Agi ya. Agi itu udah kena target pertama ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti rekomendasi yang diberikan, dan yang mungkin diikuti juga.
silakan pertimbangkan sebagai area profit apabila dirasa cukup. Supportnya bisa dinaikkan sedikit atau sebagai area acuan stop loss di 2100 rupiah, 2110 lebih tepatnya. Resisten kedua mungkin saya sampai ke level 2650. Nah, kita akan lanjutkan ke saham Wood. Saham Wood ini bergerak dalam tren bearish ya. Pergerakan di bawah garis warna biru menunjukkan bahwa tren bearish atau tren pelemahan. Nah, resisten di 545. Adapun peluang pelemahan bisa jadi ke level 500 rupiah daripada pergerakan harga yang sedang terjadi. Ada peluang untuk melanjutkan daripada pelemahan yang terbentuk. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu MMLP. MMLP ini ketahan di resisten 560, semenjak itu membentuk resisten yang lebih rendah di 490, ada peluang untuk bergerak melemah, sebab itu membentuk lower high lagi atau lower low ke level 440 atau bisa jadi ke level 420 setelah menembus level 440 ke depannya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham Java Tower dan NKP. Java tadi udah dibahas ya, kita langsung lanjut ke Tower sama INKP. Tower ini masih ada kemungkinan untuk bergerak menguat selama dia berada di level area di atas level area support 1150, ada peluang untuk bergerak menguat ke level 1245 atau 1250 ke depannya atau ke level resisten selanjutnya di 1270 untuk pergerakan tower. Saat lokatif juga golden cross arah ke atas ada peluang untuk bergerak menguat. Lanjut lagi ke saham INKP. Ya, ini tadi juga sudah dibahas terkait dengan peluang penguatannya, sudah menguat. Saya perhatikan level support sama resisten yang tadi disampaikan. Dan kita lanjut ke saham ADMR tadi juga udah, kita langsung ke MDKA ya. MDKA. Saham MDKA. Ternyata penguatannya tertahan di 4450 ya. Untuk target 4460 belum kena. Itu supportnya ada di level 3910 sama graf titik 910 masih oke. Apabila nanti melewati artinya ini ada confirm terjadi perubahan pola, ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut mungkin ke depannya sampai ke 3800. Apabila terjadinya perubahan daripada pola yang kita bentuk. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya yaitu PBRI. PBRI dan Bumi ya. Kita belum bahas PBRI juga nih. PBRI sempat kena target duanya, tapi sekarang lagi kayak konsolidasi dulu, ada peluang untuk bergerak dalam range sideways di 4450 sampai ke area 4700-an. Ada peluang untuk bergerak sideways di level area tersebut daripada pergerakan saham PBRI. Kemudian kita akan lanjut ke saham Bumi. Pertanyaan dari Ibu Hani Dewi. Bumi sekarang ini lagi di level dynamic support ya. Kalau misalnya nanti pergerakan candle ya dalam bentuk usaha sampai di 31 Agustus di pada hari 21 September ini ada peluang untuk bergerak menguat ya. Depannya kalau depannya ya bergerak menguat ke 184 atau ke level 202. Apabila terjadi demikian. Kemudian kita akan bahas saham berikutnya yaitu saham ICBP, ICBP, P1 tadi udah, ICBP sama Arto ya kita bahas. ICBP dulu ya. ICBP ini kan kondisi 8.800 belum
Nah ya, apabila lewat 8.800 luar biasa ada peluang untuk bergerak lebih lanjut. Supportnya bisa paling dekat sebenarnya di 8.400. Kalau lebih konservatif dekat-dekat area sini bisa 8.175. Walaupun peluang penguatan bisa jadi ke resisten di sini 9.150 atau ke level 94.800 apabila dia melewati daripada area 8.400-nya ya. Kemudian kita akan bahas ke pertanyaan berikutnya yaitu saham Arto. Arto masih peluang untuk bergerak melemah. Bisa jadi ini melewati support di 7.400, artinya ada peluang untuk melemah lebih lanjut ke support berikutnya 6.625. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya yaitu saham ACES. Oh, saham S1R ya. S1R masih bergerak dalam tren bearish, belum ada tanda-tanda reversal ataupun peluang penguatan sementara. Kalau kita lihat mungkin bisa jadi menyentuh level supportnya kembali di 650 ya, daripada pergerakan saham S1 ya. Jika masih ketahan di level neckline di 780 kalau dilihat dari sini ya. Sangat menunjukkan dia bahwa trennya cenderung bergerak ke tren pelemahan. Kemudian kita akan lanjut ke saham SMRA sama P1 tadi udah, kita langsung lanjut ke SMRA. SMRA ternyata bergeraknya cukup impulsif ya, penguatan yang terjadi pada pergerakan sahamnya 688 setelah nembus 700 rupiah setelah ditembus. Masih melanjutkan penguatannya di resistance selanjutnya yang mungkin akan dicapai ya di level 765 770 selama dia bergerak di atas support 635 ya, ada peluang ke area sana. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya itu tentang saham Raja tadi udah MAPI ya, tanya dari kepada Afif tentang saham MAPI. Kalau saham MAPI udah pernah ada pada target 2 ya untuk yang dari disampaikan ya. Betul kan sempat dikasih sekitar area sini ya, area 1000-an. Karena target 2-nya jadi sekarang ini lanjut untuk S10 kelihatannya ada peluang untuk bergerak melemah dulu ke 1060 atau koreksi. Jadi silakan pertimbangkan sebagai area profit juga nggak masalah. Sell strength apabila sudah mengikuti daripada rekomendasi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke saham MAP. MAPI udah, Japa udah, Tower. Kita bahas Tower. Tower tadi itu udah ya terkait dengan peluang penguatannya ya. Saat bergerak di atas area support. Ini ada saham yang belum kita bahas yaitu saham ARI. ARI dia. Kita baru dengar juga tentang saham ARI. Pertanyaan dari Bu Stella. Saham ARI. Oke, bergeraknya cukup impulsif sekali. Kelihatan juga tempatnya high risk. Ya beberapa lama lalu bahkan nggak volatil sama sekali. Baru mulai volatil. Gerak 22%. Kemarin juga 10%. Kalau supportnya di sini, bayangin. Jadi sekitar responnya cukup tinggi ya. Supportnya nggak oke, 30%-an, 40%-an ya. Daripada kalau kita bayangkan daripada beli di high ya. Sekarang asistennya itu ada di level, juga kelihatan asistennya. Ini dia udah di level sini. Ya, sekarang ada level resisten. Mungkin ada peluang untuk koreksi dulu ya. Koreksi untuk menutup gap di level 484 daripada pergerakannya. Jadi bisa jadi nanti ke depannya akan ada penutupan gap daripada saham ARI. Kemudian kita akan lanjutkan ke saham Meta. Saham Meta ya. Saham Meta ini kalau dia masih bertahan di 158 dan ternyata candlestick bentuk ini nanti bertahan di closing di sekitar 170, ada peluang untuk bergerak menguat ke level 177. Apabila tidak demikian ya. Kalau tren sekarang cenderung bergerak dalam tren bullish. Kemudian kita lanjut ke saham UNTR.
UNTR masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 35525 ya, dengan supportnya di level 33.775. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham Unilever. Saham Unilever, kalau kayak gini kayaknya ada peluang menguat sama dia bergerak di atas support 4540, ada peluang bergerak menguat ke level 4720 atau bahkan ke level 4840. Dan kita lanjut ke saham selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Elisa, saham KIN. Ini ada peluang untuk bergerak melemah dulu ke level support Rp770. Ada peluang untuk bergerak melemah, ini kelihatannya akan membentuk kali high. Ada peluang untuk bergerak ke area tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Jasa Marga dan Indi. Saham Jasa Marga sempat mencoba menguat, tapi kembali lagi bergerak melemah, ada peluang untuk bergerak melemah di level sampai ke level 3450, resistennya ada level Rp3.600. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham Inti sama Tekim sebagai penutupan daripada webinar hari ini. Kalau Indi sama dia bergerak di level support 2.900, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 3.150 atau ke level 3.200. Kalau tadi juga ada Tekim sama Selis. Kalau Tekim ini tadi juga ini kelihatan gerakannya mirip-mirip KP. Supportnya itu ada di level 7250, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 7675 atau ke level 77.775. Ini untuk Tekim, lanjutkan dengan terakhir Selis. Selis ini bisa jadi juga, bisa jadi bergerak masih lanjutan penguatan ke level 318, 320. Supportnya itu ada di level 190, jadi agak kecepatan kurang oke, tapi ya masih ada peluang untuk mungkin retest ke area 320-an ya. Oke, tanya untuk pertanyaannya tanggal terakhir itu dijawab. Ini udah lewat daripada support, itu tidak dianjurkan situs hapusnya udah kelewat. Ini peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 170 bisa jadi daripada pergerakan saham BRMS. Ini ada potongan head shoulder juga, artinya ada peluang untuk diganti arah tren. Oke, untuk sesi keduanya diakhiri sampai sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan pertanyaan yang diberikan melalui seminar pagi ini lewat kolom Q&A. Terlihat sangat antusias sekali ya, sampai pertanyaannya jumlahnya lumayan banyak. Dan kita dinantikan kedatangan Bapak Ibu untuk seminar-seminar yang kita adakan, baik seminar edukasi yang diadakan siang atau sore hari, bahkan Instagram Live, atau yang kita adakan pada pagi, biasa jam 8.30, 9.30, dari Senin sampai Jumat selama hari kerja. Itu sama bukanya bursa, kita ada webinar pagi. Terima kasih atas kehadirannya, saya izin pamit undur diri terlebih dahulu.